Tuhan Allah telah berberi, setiap insan sudah diberi, asalkan dia sudi mencari, tenangkan diri, tengoklah hati, asalkan dia sudi mencari, tenangkan diri, tengoklah hati. Yang pertama yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, khususnya lingkungan RT 04 02, luar biasa. Dalam waktu kurang dari setahun, dari 6 bulan kurang lebih, bisa berinfak, bisa bersedekah kurang lebih 700 juta, biar keren 1 miliar, berkurang sedikit. Luar biasa, alhamdulillah. Dengan panjenengan berinfak, dengan bersedekah, lewat pikirannya, lewat tenaganya, lewat hartanya, yang hari ini wujudnya bisa panjenengan lihat sendiri, mudah-mudahan dibalas oleh Allah sesuai dengan sabda Rasulullah. Kalau hadisnya mengenai kurang pas dibenerkan, kamu garap kulot dereng nate ngapake, tapi pernah mendengarkan Pak Bupati Pak Sukandar itu program 5 tahun periode yang kedua itu kan membangun masjid saja. Beliau pernah menyampaikan begini, man bana masjidan bana wahu baitan fil jannah. Menurut siapa yang membangun masjid, man bana baitan di dunia bana wahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, ya bukan panitianya tentunya, semuanya yang ikut andil, tenaga, pikiran, ibu-ibu tadi yang nariki selama berapa tahun itu, memang di mana-mana kalau sudah dipegang sama ibu-ibu biasanya hidup, biasanya urip, menuju dia ngomong ngerti pegang ibu, insya Allah urip dan hidup. Coba sinari bapak-bapak tulisannya ono, duitnya ono, tapi kalau yang mengurusi urusan ibu-ibu, kalau yang megang ibu-ibu itu biasanya hidup, biasanya urip. Amin. Apa hubungan? Amin. Ngono ya, Bu ya. Dengan kisah rezeki dan mati. Sehingga bapak ini membangun masjid di dunia, apapun lah yang panjenengan sumbangkan,
Pak Panitia, walaupun namanya tidak ada nyumbang material uang sekian, tapi tenaganya setiap sore mau ke sini, habis deres ke sini, habis dodos ke sini, habis nyemprot ke sini, setiap sore itu kalau diuangkan juga tidak sedikit hitungan. Kalau dibayar seandainya satu sorenya itu 50.000, kalau 6 bulan kan laporannya tadi kan kurang lebih 6 bulan, jadi sebulannya kan udah ketemu 5 kali sebulan, itu udah 1.500.000 kali 6. Iya dah Bapak. Jadi Bapak Ibu yang dari ini malam ini sampai saat ini nama saya belum ada di situ, material saya belum ada di situ, tapi tenaga panjenengan setiap sore datang ke sini selama 6 bulan itu ngumpul hampir berapa? 7 juta lebih. 7 juta lebih. Semuanya lah. Jadi Allah lewat nabinya, lewat rasulnya, besok Bapak Ibu akan diganti oleh Allah, akan dibuatkan rumah oleh Allah di dalam surga. Amin Allahumma. Inilah Bapak Ibu, rumah yang panjenengan tempati saat ini itu tidak diganti oleh Allah. Justru tenaga panjenengan, pasir semen panjenengan yang sudah panjenengan sumbangkan di Masjid Al-Falah inilah besok diganti oleh Allah. Mulai jenengan tidak perlu susah, tidak perlu mikir anak kuatnya besok kalau di surga gimana. Inilah mudahnya. Ketika di dunia mau membuat masjid, di surga disiapkan oleh Allah rumah yang besarnya 2 kali lipat masjid yang dibangun. Amin Allahumma. Senang menolong seperti itu. Belajar dipanggil Allah. Bertanggung satu saudara. Ya, kalau yakin sok betul lunas. Amin Allahumma. Sok betul perdana untuk sholat Idul Fitri. Bajunya anyar, ono kantongnya loro, sing kene merah, sing kene merah, terus jadi sama sebetulnya lunas. Apalagi setiap malam tarawih nanti dikasih kotak jalan Pak DPR setiap malam. Biasanya kalau terawih di RT penuh nopo. Bagaimana? Alhamdulillah. Tanggal 1 sampai tanggal 5 penuhnya tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau melihat suasana dan keadaan masjid baru, saya kok yakin tanggal 1 sampai tanggal 7 penuh. Tanggal 7 depan. Nah itu saya ngomong Pak, mudah-mudahan menjadi semangat panjenengan, pahalanya akan mengalir ketika masjid ini dimanfaatkan, digunakan. Jangan punya pikiran sodakotun jariyatun, amal mengalir itu nunggu orangnya meninggal. Tidak. Panjenengan berinfak, beramal di madrasah, di masjid, di surau, di musola. Hari itu panjenengan berinfak, hari itu jenengan menyerahkan kepada panitia. Mulai hari itu juga panjenengan sudah mulai mendapatkan pahala. Tidak perlu nunggu orangnya sudah meninggal. Ini namanya sedekahun jariyah. Dan biar melipat, biar lebih banyak pahalanya ketika yang kita sumbang, yang kita bangun ini kita makmurkan, kita isi, kita gunakan untuk beribadah. Insya Allah pahala itu akan mengalir setiap waktu, setiap saat. Amin Allahumma. Inilah harta hakiki kula panjenengan. Kalau yang cincin, yang gelang, rumah mewah, mobil
megah. Ibu-ibu halo, seandainya kita maaf meninggal, cincinnya 4, tangan kiri 2, tangan kanan 2, gelarnya sampai tidak bisa ditekuk tangannya. Kira-kira seandainya meninggal, dibawa apa diambilin suami? Diambilin suami. Setelah diambil suami, disimpan apa diinfakkan ke masjid al-Falah? Disimpan. Setelah makamnya kering, kira-kira suaminya nikah lagi apa enggak? Positif nikah ya? Nikah. Setelah menikah, cincin gelang tadi dikasihkan istri baru, ikhlas nopo mboten? Ikhlas nopo mboten Bu? Mboten. Jadi keluar dari kubur dulu ya. Keluar dari mana cincin saya gitu ya? Nggak bisa Bu. Yang dibawa sampai ke kubur, yang mengalir ketika keluar jenengan di dalam kubur, ya inilah yang kita infakkan di masjid. Amin Allahumma. Tapi Bapak Ibu, amal infak itu seperti tanaman. Kita nanam sawit, kita nanam karet, itu usahakan di lubang yang dalam. Kalau tidak di lubang, kalau lubangnya tidak dalam, itu mudah tumbang. Artinya apa? Amal ini bisa batal Bapak Ibu. Infak kita bisa batal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sedekah bisa hilang pahalanya, infak bisa hilang pahalanya, maka pendamlah dalam apa-apa yang sudah panjenengan infakkan di masjid ini, baik yang tenaga, baik yang berupa material, baik yang berupa harta, yang jadi panitia, yang jadi ketua dalam, pendam dalam-dalam, insya Allah diganti oleh Allah berlipat ganda di dunia, dan di akhirat juga akan disiapkan oleh Allah dengan lebih banyak daripada yang sudah panjenengan infakkan. Amin Allahumma. Tapi mendem jeru sedekah piye rada abot. Ada orang nanya-nanya, Bu, depan rumah dibangun ya? Iya, padahal udah pernah nyumbang semen 100. Lah itu masih setengah jadi 80%. Lah kok sampean orang nyumbang, padahal dengan sudah nyumbang semen 100. Kira-kira cerita apa tidak? Kita boleh tanggung deh. Lah sampean harus nyumbang apa? Menung nggak ya? Ya doakan mudah-mudahan saya ada rezeki nanti bisa mau nama kok tanggungan nama digas mau tidak tanggungan pelit kok dipupuk. Kira-kira yang pernah kita sumbangkan cerita apa enggak ini Bapak? Arep ora cerita ning kuping panas. Arep cerita kok ngamale kan. Akhirnya ya cerita omongan kok elek ngono. Aku ora tua panitia kalau aku wis pernah nyumbang 100 sak semen, tapi aku menunggu ya omonganku iki mau ora kepenak kok aku yo cerita. Inilah beratnya mempertahankan amal keluarga. Mudah-mudahan ikhlas kabeh mencari ridho Allah. Amin Allahumma. Amin. Tidak ada yang paling dan paling sehingga itu mencintai Allah kayak nama aku kayak lu biasanya penyakit teko. Kalau tidak ada saya, ini belum mulai penyakit teko. Ini tidak boleh Pak. Nama aku umur tuh nanya. Wongnya masih pindah nih jalan tiro, jalan tol kayak orang nama aku. Semua ini tidak boleh. Ini adalah ikhtiar untuk mempertahankan
biar tidak gatal. Ojo cerita nggone sapa-sapa minuna. Selanjutnya kewajiban kula dengan setelah masjid ini bisa dikatakan 80 ya, 80%. Yang membangun suatu masjid itu memang berat, tenaga pikiran, finansial, uang keluar. Tapi lebih berat lagi setelah masjid ini jadi, setelah masjid ini siap, kemudian kita isi. Nah, ini sebab berarti mengisinya. Monggo kita isi. Kanjeng Nabi pernah dawuh wa umaru masajidillahi hum ahlullah. Siapa yang berkeinginan menjadi keluarga Allah, siapa yang kepengen di akhirat menjadi keluarga Allah, syaratnya adalah wa umaru masajidillah. Jadilah orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah atau masjid-masjid Allah di muka bumi. Apa untungnya menjadi keluarga Allah? Pak Nasikono sangat amat beruntung. Jadi keluarga Pak Bupati, jadi keluarga Presiden beruntung. Urusan yang dunia kabeh selesai. Nyari SIM itu sulit. Kalau orang biasa urusan nyari SIM itu sulit. Kalau orang biasa tes tulis, tes muter-muter itu kalau orang biasa. Cobalah tuh keluarga Pak Bupati, keluarga Gubernur nyari SIM, orangnya cukup di rumah ngirim gambar foto lewat WA besok jadi. Lah kok semudah itu? Iya keluarga Bupati, iya keluarga Gubernur. Ini contoh urusan dunia. Di akhirat Bapak Ibu ada urusan meniti jembatan Shiratal Mustaqim, ada urusan menerima catatan amal kita yang selama ini ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Tentunya di sana panjang antriannya, panas terik matahari, manusia berkeringat, bahkan ada yang berenang di atas keringatnya sendiri saking panasnya. Itu kalau tidak keluarga Allah, itu kalau orang biasa. Di akhirat ada urusan muda, urusan mudah sekali seperti yang saya contohkan. Siapa itu? Wa ummanu masajidillah, orang-orang yang memakmurkan masjid besok di akhirat menjadi keluarga Allah. Urusan apa di akhirat menjadi mudah. Amin Allahumma amin. Iki apa kapan wes kalau begini jadi. Mari kita tunggu siji. Besok di akhirat dibuatkan rumah oleh Allah di surga. Nomor 2, mari kita makmurkan Masjid Al-Falah ini, yang memakmurkan masjid menjadi keluarga Allah. Nomor 3, tiket masjid juga ada di tiket surga, juga ada di masjid. Ditulis oleh Imam Abu Las As-Samarqandi wonten kitab Tamliul Ghafilin. Ada seorang laki-laki datang ke kediaman Rasulullah. Laki-laki ini seraya bertanya, "Ya Rasulullah, duluni ala amalin wahidin adkhulu bihil jannah." Ya Rasul, mohon petunjuk, mohon beri petunjuk. Yang petunjuk itu berupa satu amal. Ketika amal itu saya lakukan, mengantarkan saya masuk ke surga atas ridho Allah. Ada satu amal ketika dilakukan, mengantarkan pelakunya bahwa itu sokowe masuk ke surga atas ridho Allah. Amin Allahumma amin. Ternyata pertanyaan seorang laki-laki ini
Dijawab Rasulullah, ada di masjid. Apa jawab Rasulullah? Ada satu sahabat yang minta satu amal ketika bisa dilakukan masuk ke surga. Jawab Rasulullah, kun mu'adzina kaumika. Satu kata, ada. Kowe dadi tukang ada. Tukang apa Bapak Ibu? Ada. Ning masjid, ning mushola, ning surau, tukang ada. Satu amal ada mengantarkan pelakunya ke surga. Sebab pahala satu ada, satu waktu diberikan oleh Allah 1000 pahala Nabi. Nabi di muka bumi ini yang pernah diutus oleh Allah ada 124.000. Nabi diambil 1000, dikasihkan yang tukang ada. Alhamdulillah. Bapak-bapak monggo kesempatan emas. Syarat ada orang kudu omahe sing cedak, orang kudu sing suarane apik. Syaratnya ada niku siji muslim, wong Islam. Nomor 2 mukallaf. Mukallaf itu berakal dan balik. Nomor 3 adil, orangnya adil. Kalau orangnya sering ngamuk-ngamuk tidak boleh. Anda nolak tamu kancane, orang mikir terus dicekel. Eman temen, mau sugih ora sembahyang hari hari. Ngamuk tapi dikit orang wong adil. Nomor 4 ma'rifatul waqti. Syaratnya ada itu mengetahui masuknya waktu. Kalau enggak apa ini mengetahui masuknya waktu payah Bapak Ibu. Kadang-kadang orang punya pedoman seperti ini. Duhur itu ya jam 12:04, tidak boleh. Subuh itu ya jam 5 kurang seperempat, tidak boleh. Kita harus mengetahui masuknya waktu. Ada jadwal sholat di HP, di percetakan yang sudah dicetak-cetak itu sudah boleh. Jadi harus mengetahui masuknya waktu. Kalau tidak mengetahui masuknya waktu, payah. Subuh ada as-sholatu khairum minan naum, rano sing teko. Dendam jam 9 pagi diadani meneh. As-sholatu khairum minan naum. Pak RT teko. Pak RT teko, tapi bukan itu nyamuk. Mikir direbut, ambilnya dipateni. Apa Pak kok berebut sama kuaras gak? Lalu kok jam ini jam 9 diadani subuh, dijawab dengan ringannya. Tadi jam 5 pagi tak adani sampai rokok. Saya ini jam 9 tak adani malah. Oh, sing sama sing pundi Pak? Sing ada nomor sing sama ya. Asal kabeh harus ma'rifatul waqti. Sahabat ini merasa keberatan dengan jawaban Rasulullah. Tidak kuat ya Rasul, saya ini orang kantor, saya ini punya kerjaan di pasar, saya ini petani, karet, sawit, ini dan itu. Saya tidak mampu. Fa'ilan tasnate. Apabila sahabat orang mampu untuk Anda, masih ada satu kata, kun imama kaumika. Satu kata, imam. Dadiyo imam sholat 5 waktu hari. Bapak Ibu, tiket surga 1 ono ning jero masjid tukang ada. Nomor 2 dadiyo imam. Halo Bapak Ibu, imam itu harus bijaksana dan bijaksini. Apalagi ini musim tarawih. Coba tengok ke belakang dulu, Pak Imam. Kalau zamannya tua semua, ya pelan-pelan. Kalau zamannya muda-muda semua, ya rotok kenceng sithik lah. Jangan sampai ada makmum dendam. Cukup sekali ini aja. Mulai besok saya mau berangkat nyari imam sopir ARS. Imam di masjid Al-Fatah, boleh ngomong biar nyamuk. Ngono juga yo dendam. Nah, pindah pulau nang ngono ning
ngono ki 23 rakaat 1/4 jam rampung jaknya monggo Bapak Ibu imam ini pengaruh ngopo kok dewa gajah malah mungkin dulu dengan kesuwen ya iso nah imam di sholat itu lama ya ini saja monggo ini bijaksana dan bijaksini makmumnya campuran adalah sholatnya dia kuliah ambil dulu sedang melanjutkan duka melanjutkan duka jangan terlalu panjang kasihan makmum itu sing tukang imam Bapak Ibu pahalanya sama dengan 1000 siddiqin 1000 orang jujur satu tebo ini disensus kalau udah ketemu orang jujur jumlahnya 1000 pahala orang jujur yang sepahala orang jujur sejumlah 1000 ini dikasihkan imam sholat satu waktu. Amin Allahumma ngono nggih Bapak Ibu nggih kadang yo diborong sing ngandan yo pakui sing imam yo kuwi makmume yo ora iso sudah bisa itu namanya bukan zaman untuk makmum siji itu sekali satu terus manteni lampu dewi nutup pintu dewi surga diborong sendiri sama Pak Imam jangan sampai terjadi di RT 2 amin Allahumma hampir 1 miliar nanti sampai selesai ya kurang lebih 1,5 ini apa memukul pintu kantor jalan ngomong dan agar itu sahabat ini saya tidak mampu ya Rasul kalau imam ya sudah yang terakhir fa'alaikan bisofil awal kalau tidak mampu tukang mandan kalau tidak mampu menjadi imam jalan terakhir fa'alaika bisofil awal kamu berangkat jamaah berdiri di sof paling depan amin Allahumma tiket ketiga tiket surga juga ada di masjid mushola gimana lo jamaah di sof paling depan Bapak Ibu soft paling depan diri bujang ini kok berat apa ringan? Ringan. Kalau Bapak Ibu pernah umroh atau pergi haji 1 jam sebelum ada suara adzan itu lantai paling bawah yang ada Ka'bahnya udah ditutup itu 1 jam sebelum waktu ada waktu masuk sholat. Tapi kalau di Bujang di Jalan Molu unit 3 Jalan 15 ada suara adzan jenengan masih di ladang, ada suara adzan panjenengan masih di kantor, pulang mandi pakai pakaian sholat dan seterusnya nyampe ke masjid masih ketemu sok apa alhamdulillah bahkan masih bisa berdiri begini Pak orang kosong gitu loh. Jadi penak boleh kunci surga itu penak di Indonesia daripada orang Arab yang sholatnya ada Ka'bahnya, yang di Masjid Madinah ada Raudhah, ada makam Rasulullah. Cukup di Indonesia malaikat disofil mama orang sahabat buta tidak usah 1 jam sebelum waktu sholat jenengan sate-sate sholat paling imam siji makmum loro jenengan ngambilkan mana jeroga ngambil kiri jeroga alhamdulillah iya satu hasil berarti belum sempurna belum sempurna
Jadi Pak Yai Badok nontonnya sahur ini orang itu aduk-adukan. Ini gue ilmu kondi bener. Tapi logikanya ya bener. Suara kok ini melayu rono, suara kok no melayu tumbulan. Akhirnya mantul, suaranya tidak jelas. Mungkin ngumu, mungkin asal loginya ada di bawah. Jadi ini akhirnya kan gini. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kelebihan masjid, inilah kelebihan infak. Yang terakhir, mari kita memohon kepada Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa mengisi, memakmurkan masjid ini sebulan penuh. Amin Allahumma. Hasil dari sidang isbat 1 Ramadan jatuh tanggal 3 April, berarti besok malam mulai tarawih. Jadi besok malam mulai tarawih. Moga siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih, diisi dengan tadarus, diisi dengan pikir, sampai ada amalan sehingga orang penting tapi terhitung ibadah. Kalau tidak di bulan Ramadan tidak ada. Napa niku namus saumi ibadah tuh. Wong turu niku mau keset, wong turu niku mau males. Tapi kalau di bulan Ramadan terhitung ibadah. Alasannya apa? Daripada melek, daripada orang turu, ternyata kita melakukan perbuatan dosa. Mata kita, mulut kita, telinga kita, sehingga tidurnya orang puasa terhitung ibadah. Amal puasa adalah amal yang pahalanya luar biasa. Sampai hari ini Nabi kita tidak pernah membocorkan berapa banyak pahala ibadah puasa. Sebab apa Bapak Ibu? Ibadah puasa itu ibadah rahasia. Yang tahu ada pelakunya sendiri sama yang ngecek lombok, sama yang sama Allah. Kalau sholat tetangga kita tahu, kalau zakat tetangga kita tahu. Tidak bisa dirahasiakan. Sebab zakat itu ada si penerima asnaf, mesti tahu. Haji tetangga kita diundang, minta bantuan tenaganya untuk mengantar ke kebun dan seterusnya. Tapi untuk puasa yang tahu adalah pribadinya pelaku puasa itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ikut sahur, malam sahur dengan keluarga, mangkat ngutip, mangkat panen, mangkat dodos, aqua masuk di gerujo, rokok masuk di gerujo. Tekan ladang, itu jeda-jedil, mulai pulang ditegur istrinya, masih puasa mas, tidak sakitnya kok. Orang masih ngerti, yang tahu adalah dirinya sendiri sama yang puasa. Dia poso sakitnya kok, poso dino mas, iya, inilah, maka karena puasa ini rahasia, pahalanya juga buah anak tazibi. As-saumuni wa anak hazibi. Di monggo tidak ada istilah poso beduk. Halo Bapak Ibu, poso beduk itu puasa latihan. Poso beduk dulu Ramadan mana koma langsung mobil selesai poso menang. Tidak, itu puasa latihan untuk anak keluarga. Tapi saya yakin kok, zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Zaman sekarang itu anak kecil umur 1 tahun, anak kelas 1 SD, kelas 1 MI, poso seharian, dia mau terbang, luar biasa. Padahal kalau ada ibadah dilakukan seseorang yang belum kenal, anak yang belum balik, itu ketika melakukan kebaikan, pahalanya singkat wong tua. Jadi kan kalau dia anak ciri-ciri keluh. Pas telu SD, kelas 2 SD, kelas 1 SD, telu poso kabeh
jenengan setiap hari mendapatkan pahala puasa 3 hari. Yang melakukan anak kula jenengan pahalanya yang mendapatkan orang tua. Mula bapak-bapak, ibu-ibu harus sabar. Ketika anak kita bangun harus nyuapi. Kadang apa ini masih merem, jenengan tetap suapi. Sore waktunya jam 5 itu biasanya perut mulai keroncongan. Jenengan harus sabar, dijauh-jauhkan, paringi motivasi. Angger dul lulus 30 hari tak belikan ini, tak ajak ke sini. Itulah orang tua seharusnya seperti itu, sebab pahala puasa yang dilakukan anak kita yang belum balik, yang ngepek, yang mendapatkan pahalanya adalah wong tuane. Alhamdulillah. Ngono ki Bapak Ibu nggih. Nggih. Begini do traweh. Ada kebiasaan ada ngambil tanggal piro niku? 7 hari apa 10 hari monggo lah, nggak usah diterusno. Bapak Ibu, kalau kula jenengan pengen sholat duha setiap hari ada. Kalau kula jenengan pengen sholat tahajud setiap malam ada. Kalau kula jenengan pengen sholat hajat siang malam boleh, setiap hari ada. Tapi kalau kita pengen sholat tarawih harus nunggu bulan Ramadan tiba, khusus di malam bulan Ramadan. Sangat amat disayangkan ketika kula jenengan diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, ketemu bulan Ramadan hanya tarawih seminggu, nanti ditutup 3 hari, tanggal 27, 28, 29, tanggal 30. Sangat amat rugi ya Bapak Ibu. Sebab apa? Tahun kemarin banyak kawan kula jenengan, saudara kula jenengan masih tarawih dengan jenengan, bodoh dengan jenengan, tapi bulan ini, tahun ini mereka telah mendahului kula jenengan, tidak mendapatkan kesempatan tarawih lagi, tidak mendapatkan kesempatan puasa lagi. Artinya apa? Umur panjang yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah, wujud syukur umur panjang, wujud kita syukur kepada Allah kesehatan. Siang kudune gawe poso, malam kudune gawe tarawih. Amin Allahumma amin. Anake dijak, cilik-cilik nek dijak ning masjid, Pak Tamir, Pak pengurus masjid, jangan diusir. Mereka adalah malaikat-malaikat Allah. 15 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, mereka lah yang akan mengisi masjid. Kalau kecil di bawah masjid itu rainto, kok belabasan. Tapi kalau tahu masjid, lah aku biar masjid sengeni pagi dia, sengeni takmire. Aku saya ini ramah monggo. Kalau ada ibu-ibu bawa anak, bapak-bapak bawa anak, ampun ragu, ampun takut, gowo di masjid. Kanjeng Nabi pernah ngimami sholat, ada anak kecil menangis. Apa yang dilakukan Rasulullah? Sholatnya agak dipercepat. Ditanya sama jamaah, sama sahabat, ngapa sholatnya kok agak cepat ya Rasulullah? Ada anak kecil yang sedang menangis, ibu yang ikut jamaah. Inilah dari Rasulullah. Begitu mulianya menghormati anak kecil yang dibawa ke masjid. Artinya apa? Monggo, boleh ben makmur, ben syiar, ben terbiasa ke masjid. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk pengajian malam hari ini. Apa yang saya sampaikan ada benarnya datang dari Allah, ada khilaf dan salahnya, itulah kekurangan saya pribadi. Hadiah Fatihah sekali, memohon kepada Allah berkah suratul Fatihah. Siapapun yang sudah menyumbangkan tenaganya, hartanya, pikirannya untuk mengaji, untuk Masjid Al-Falah ini, diganti oleh Allah dengan kesehatan,
dengan rezekinya halal berkah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, di akhir hayat husnul khotimah. Ini bukti di akhirat diganti oleh Allah dengan rumah yang lebih besar. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.